kita, dan kita juga tidak bisa merubah diri kita sendiri. Maka semuanya adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mengatur urusan kita yang tidak hak kita untuk mengurusnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terlihatlah ketimpangan yang ada dalam pribadi kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurus kita, menciptakan kita. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengawasi kita. Setelah diawasi, Allah akan kuasai kita. Allah akan awasi kita dengan sifat alimnya. Allah akan kuasai kita dengan sifat kudrotnya. Dan Allah akan jaga kita. Jadi setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan awasi kita. Semua makhluk Allah diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alimnya Allah. Maha mengetahuinya Allah. Allah mengetahui seluruh makhluk Allah. Banyak makhluk Allah, triliunan makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang ada di lautan, yang ada di daratan, yang ada di atas, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa manusia, dan lain sebagainya yang kita tidak ketahui jumlahnya. Belum nabatat, belum jamadat, dan lain sebagainya. Itu semua makhluk Allah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sendiri itu diciptakan oleh Allah dan diatur oleh Allah. Setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengawasi kita dengan sifat alimnya. Allah orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dirinya akan senantiasa memiliki sifat iffah. Ketika Allah mengawasi kita, maka kita harus merasa bahwa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita apabila merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan melahirkan sifat dalam diri kita itu sifat iffah. Iffah itu merasa diri bersih. Iffah itu adalah bersih. Orang yang bersih adalah orang yang merasa dirinya kotor. Orang yang kotor adalah orang yang merasa dirinya bersih. Ketika kita memiliki sifat iffah, maka walaupun kita jarang melakukan dosa, maka terasa dosa kita itu sangat besar. Walaupun kita sudah amal, sholatnya, fardunya kita kerjakan dengan berjamaah, belum sholat sunat rawatibnya, belum sholat duhanya, belum sholat witirnya, belum tahajudnya, belum baca Al-Qur'annya, belum dengan baca dikirnya, belum dengan sedekahnya, dan lain sebagainya amal yang kita kerjakan, bertubi-tubi kita kerjakan amal yang itu. Orang yang memiliki sifat iffah, maka dia tidak akan merasa memiliki amal. Sehingga orang yang memiliki sifat iffah merasa kurang untuk beramal. Jadi orang memiliki sifat iffah ketika berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, walaupun satu kali, dia akan merasa banyak dosanya. Tapi ketika dia berbanyak amal, dia tidak merasa amalnya banyak. Kan dia merasa orang yang bersih itu adalah orang yang merasa dirinya kotor. Dan orang kotor adalah orang yang merasa dirinya bersih.
orang yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka memiliki sifat iffah. Yang kedua, orang yang merasa dirinya diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan memperbanyak amal soleh. Amal soleh bukan hanya dengan melaksanakan ibadah ritual, tapi amal soleh ada dengan melaksanakan ibadah sosial. Sebagaimana ba'dul ulama menarifkan dengan takrif soleh. Soleh itu adalah al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadih. Orang soleh adalah orang yang menegakkan hak Allah dengan ibadah ritualnya, melaksanakan sholat, puasa, membaca Quran. Itu disebutnya orang melaksanakan hak Allah. Wa hukuki ibadih, dan hak hambanya Allah. Sosial, kerja bakti, membangun jembatan, membersihkan tempat-tempat umum, itu merupakan amal sosial. Jadi amal soleh itu bukan hanya ritual tapi dan sosial. Ibadah mahdoh itu dengan ghair mahdoh. Disebut orang soleh itu bukan hanya dia getol, rajin di masjid, lalu tidak bersosial dengan masyarakat. Dan orang soleh bukan hanya bersosial masyarakat, tidak di masjid. Jadi dua-duanya harus dikerjakan. Dia dengan hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala rajin, dan hubungan dengan sesama manusia dia laksanakan muamalah benar. Dan ibadah itu adalah untuk kepentingan diri kita pribadi dan kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak perlu ibadah kita karena Allah ghani. Allah sangat kaya. Buat apa